Kawan semua ya, media massa, saya memegang sesuatu hal yang akan dijelaskan secara spektakuler oleh Mas Roy. Karena ini adalah sebuah fitnah, sebuah tuduhan, bahkan dilakukan penggalangan. Luar biasa. Penggalangan untuk kemudian membatalkan sesuatu hal. Ya mirip-mirip respon lah ya, kasusnya, tuduhannya, tetapi tentu muaranya sangat berbeda. Mas Roy, silakan. Oke. Pada saat yang berbahagia. Baik. Sampailah kita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf izin meskipun kemarin semalam saya sudah izin kepada Mas Refli Harun, Mas Gafur Sangaji, Bu Aya dan juga Mbak Ariana, Mbak JJ, Bu Lisa dan juga kuasa hukum yang ada. Kalau Pak Yasena tadi ikut saya, ya. Saya terlambat ya mengikuti sidang ini karena seharusnya saya memang tidak pernah terlambat. Saya selalu ikut. Cuman ada persoalan yang sebenarnya itu persoalan nggak mau saya anggap. Terlalu receh persoalan itu. Tapi mau nggak mau saya tanggapi karena seperti kata Mas Refli Harun tadi. Ya, orang yang membuat persoalan itu sudah kemudian melakukan tindakan yang luar biasa jahat, luar biasa melakukan fitnah, ya, dan melakukan persangkaan palsu bahkan nanti banyak pasal yang dia langgar. Nah, tapi sebelumnya saya izin untuk kemudian sedikit alhamdulillahnya saya datang di ujung, seperti tadi Mas Gafur sampaikan, di ujung terakhir ketika saya mendengar keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon, bahwa keterangannya saya tadi, mohon maaf, saya termasuk dalam tim panja dan juga tim penyusun naskah akademik Undang-Undang ITE sebelum itu disahkan tahun 2008 yang lalu. Bahkan setelah itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan terakhir menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Yang paling penting adalah definisi pasal 5 ayat 1. Dia tadi tidak bisa menerangkan dokumen elektronik itu apa. Padahal jelas banget di situ. Kalau ahli hukum harus bisa minimal membaca itu. Pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Elektronik, Informasi dan Transaksi ada apa? Dokumen data dan dokumen elektronik berikut hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dan di situ ada keterangannya. Itu harus bisa tidak hanya print out dalam naskah akademik, tapi harus bisa diakses secara langsung. Ya, dan dibuktikan dalam suasana yang bisa dipastikan atau disaksikan oleh pihak-pihak yang lain. Itulah bukti kecerdasan dari Hakim Tunggal pra-peradilan kita kemarin ketika beliau mengakses dari komputer PNJS, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi pertanyaan kemarin itu sebenarnya sangat membantu kita, ya, pertanyaan Hakim Tunggal itu. Itu diakses dari komputer apa? Itu membuktikan beliau menguji, ya, dokumen elektronik, dan ternyata dokumen elektronik itu tidak bisa dijelaskan oleh ahli tadi. Ini kan fatal banget. Dia nggak mengerti definisi tentang data elektronik, dokumen elektronik. Padahal definisinya sangat clear, loud and clear itu. Jadi ya saya setuju dengan 100% dengan apa dikatakan oleh para kuasa hukum saya, termasuk Mbak Aya tadi, dan juga Mbak Lisa meskipun tidak menyampaikan langsung. Tapi artinya apa? Apa yang mereka lakukan, dan alhamdulillah saya nggak perlu mendengar kuliahnya ya, karena nggak ada gunanya. Kenapa saya perlu mendengar kuliahnya? Ya, ini yang poin penting. Mohon izin di kesempatan ini, saya akan memanfaatkan Mas Refli untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Saya membawa map bertulisan Universitas Negeri Jakarta. Hari-hari ini, saya difitnah luar biasa. Saya difitnah dengan sangat kejam. Dikatakan Roy Suryo doktornya palsu. Gila itu. Itu benar-benar fitnah yang sangat luar biasa. Saya mengikuti pendidikan di UNJ dan clear. Ya, mulai dari masuk tahun 2016 memang saya masuk dan saya cuti dulu karena saya waktu itu, makanya saya pernah berkata kan, saya kemudian harus izin dari partai karena saya ingin menyelesaikan. Dan saya baru aktif lagi memang ketika tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Ya. Dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, kemudian juga ada seminar-seminar, ada kemudian yudisium, kemudian juga sebelum yudisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka, dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka, itu pada tanggal 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC, Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Dan yang paling penting hari ini, ya, saya ingin buktikan. Saya tadi, alhamdulillah, saya ketemu dengan beberapa profesor, ya, saya sebutkan namanya, ya, Profesor Agung,
Profesor Usep, Profesor Pak Ari Sabtono, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah sebelumnya saya ketemu Profesor Umi, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah wakil rektor di Universitas Gadjah Mada, dan semua mengatakan apa yang saya ikuti, ijazah saya adalah sah. Tidak ada masalah. Dan beliau mengatakan, peraturan yang ada pada peraturan akademik dan peraturan rektor memang disebut bagi yang terkena kasus pidana dan berkekuatan hukum tetap akan diminta untuk DO atau drop out. Itu yang digoreng para termul yang jahat itu. Dia tidak membaca pidana luar biasa. bahwa ada pasal sebelumnya yang mengatakan itu berlaku untuk tindak pidana luar biasa. Misalnya terorisme, kemudian korupsi, kemudian Pelanggaran akademik dan pelanggaran HAM. Jadi kalau ada orang kemudian melakukan plagiarisme, melakukan pencontekan, itu yang dipidana. Jadi tadi secara clear pihak resmi dari Universitas Negeri Jakarta menyatakan ijazah saya doktor adalah sah, dan sebagai buktinya akan saya tunjukkan. Jadi selama ini, nah nggak apa-apa, pelan-pelan dulu, jangan cepat-cepat. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya hanya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus, dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Jelas di tanda lulus. Dan ini digoreng. Dan memang saya akui, saya sebagaimana banyak tadi ditunjukkan, banyak mahasiswa atau lulusan UNJ yang lain, memang kemudian setelah selesai tidak mengambil ijazahnya karena ya sudahlah, yang penting sudah selesai. Itu banyak. Prof. Refli pun saya kira juga tidak ngambil, ada yang tidak diambil beliau. Enggak apa-apa, yang penting lulus. Ya, gitu. Dan bahkan banyak yang tidak ambil wisuda, karena wisuda itu hanya seremoni. Ya. Dan alhamdulillah dengan sedikit proses, tapi tidak, karena semua sudah clear, saya tadi langsung, dan nanti ada dokumentasinya. Terima kasih juga secara khusus saya aturkan, mungkin belum datang di sini, Mas Farhan atau Farlok, yang sudah membalas dulu ya teman-teman termul itu, dan tadi ada juga yang bersangkutan, dan kali ini akan saya tunjukkan. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Silakan Di dianalisis. sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya, ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ. Enggak. Ini ijazah yang memang sudah dicetak tahun 2024 yang lalu. Memang baru fotonya foto saya sendiri itu. Bukan Suryo Roy ya, Jadi, bukan Surya Roy. Ya. nah ini yang paling penting. Dengan adanya bukti dan sah. Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sabtono. UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Huta-Julu dan saudara Bill Fakih, ya, karena mereka sudah memfitnah dengan sangat kejam, menyatakan ijazah saya seperti respon. Sama sekali beda. Si Omon itu tidak diakui oleh Yamaguchi, dan itu silakan, ayo Bill, kejar terus si Omon itu sampai laporan Anda, dan sampai dia laporan kepada Polda Metro. Tapi kebalikannya, mohon maaf, ini hak saya, Mas Refli, Mas Gafur, dan teman-teman semua. Atas karena perlakuannya sangat kejam dan itu sudah viral di media massa, saya harus melakukan tindakan kepada saudara Taufik Bil Fakih, kepada saudara Richard Huta-Julu, dan mungkin juga kepada orang lain, dan orang-orang yang mungkin akan menggelorakan itu. Kalau memang Anda belum melakukan, saya sarankan demi kebaikan, berhentilah menyebarkan fitnah saya berijazah palsu. Tidak ada. Ijazah saya sah dan resmi dari Universitas Negeri Jakarta, dan pada saatnya saya tunjukkan juga bahwa IP saya juga clear, 3,86 dengan lulus predikat sangat memuaskan. Ya, ada itu, ada di daftar nilainya. Jadi itu mohon maaf, saya harus ambil waktu ini untuk menjelaskan karena itu penting, dan moga-moga apa yang saya lakukan bermanfaat. Dan tadi juga terima kasih untuk Mas Ubed. Saya kira teman-teman tahu kan Mas Ubed, Mas Ubaidillah Badrun. Tadi membersamai juga saya dalam itu. Jadi inilah wujud kalau memang kita benar, insya Allah kita akan Mas Roy, terus benar. apakah bisa dipoto dan dianalisis? Silakan. Oleh analisis Ella? Oh silakan, ini nanti akan saya ela juga kalau perlu. Ya, tapi kalau teman-teman memotret ini dengan ini ijazah asli. Dan dijamin tidak kena pasal 32. Iya, ini enggak kena. Ya, mohon maaf di sini ada nomor NIK saya, tapi enggak apa-apa lah.
ambil aja ya teman-teman, nggak ada masalah. NIK saya sudah tersebar di mana-mana. Meskipun itu sebenarnya melanggar Undang-Undang PDB nomor 27 tahun 2020. Tapi sepanjang Mas Roy tidak berkeberatan nggak? Saya nggak keberatan. Tak ada. Jadi sekali lagi itu ya teman-teman semua. Jadi artinya apa yang terjadi pada mereka-mereka itu, ya tentu saja izin, saya akan lakukan tindakan. Karena mereka tak ubahnya adalah mereka-mereka yang ada pada kaos ini. Ya. Apa kaos ini? Nggak perlu saya baca. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Utajulu dan kawan-kawan. Mereka. Mana itu Mas Roy? Agak kurang Mas. Kabeh. Ya, mereka itu kabeh. Nah, itu ya. Jelas ya. Jadi tunggu Anda semua akan menerima konsekuensi dari fitnah yang sangat kejam yang Anda lakukan terhadap saya, ya, dan itu luar biasa pada hari-hari. Saya tadinya tidak mau merespon karena itu akan mengganggu, tapi mohon maaf terpaksa saya harus ambil hari ini ya tadi, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya juga sempat mendengar keterangan yang sangat krusial tadi dari ahli tadi. Saya kira itu teman-teman semua. Mohon maaf saya sedikit emosional ya gitu. Ya, saya mohon maaf itu dan terima kasih untuk rekan media yang sudah ikut menyebarluaskan hari ini, dan saya akan tuangkan itu dalam podcast secara khusus ya, YouTube secara khusus, mungkin juga bersama Refli Harun, bersama Abdul Ghafur Sangaji, bersama teman-teman yang lain yang punya channel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya. Foto dulu. Foto dulu. 6 tahun. Bukan susah UN-nya, susah kuliahnya. Itu kalau ijazah asli itu begini. Berani ditunjukkan. Berani. Asli. Kalau palsu, takut. Asli. Silakan kalau ada yang mau motret. Siapa takut? Terima kasih banyak ya Mbak. Ada ini Halo. tapi nggak apa-apa lah. Oke, Bang. Ke depan. Mas Roy, izin sekali lagi. Jadi ini sekaligus tidak membatalkan, ya tidak membatalkan surat tanda lulus saya yang katanya itu hanya bulan